Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa may ya'sim bil ihsan wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan pada seluruh nama dan sifatnya. Kita selalu memuji dan memohon pertolongannya. Kita selalu berlindung kepadanya atas kesalahan, atas kealfaan atau kejelekan diri kita. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya dengan ad-dinul Islam. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kami mengajak
Bapak sekalian, jamaah sekalian, untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, dan selalu senantiasa kita tunaikan kewajiban kita terhadap hamba-hambanya. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Tema khutbah pada siang hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah kewajiban dalam memenuhi hak kedua orang tua kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan, dengan senantiasa berbuat baik kalian kepada kedua orang tua. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Dalam surat Al-A'raf ayat 15 ada sebuah kisah dari tabi'in yang ditulis di sirah-sirah sahabat. Itu seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, yang namanya begitu agung di langit karena ketaatan pada orang tuanya. Seorang Uwais Al-Qarni adalah hidup di masa Rasulullah, sehingga namun beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, maka di dalam kedudukannya dia bukan termasuk sahabat, namun sebagai tabi'in, walaupun dia semasa dengan Rasulullah. Di dalam kisah dikisahkan Uwais Al-Qarni adalah hidup di Yaman, seorang yang luar biasa. Kepada ibunya dia sangat patuh dan selalu menuruti apa perintah ibunya. Setiap hari dia beliau merawat ibunya, dan itu selalu tidak pernah dia membantah apa yang diperintahkan ibunya. Suatu ketika beliau berizin kepada ibunya, ya ibu, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah di Makkah. Maka ibunya mengizinkan, tapi jangan lama-lama. Kemudian berangkatlah Uwais Al-Qarni ke Makkahul Mukarramah. Ketika sampai di sana, beliau berjumpa dengan istri Rasulullah, Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah tidak berada di tempat. Kemudian karena pesan ibunya bahwasanya tidak boleh lama-lama, ditunggu, akhirnya tidak muncul juga, tidak hadir juga Rasulullah. Maka kemudian Uwais Al-Qarni kembali ke Yaman.
Dikisah lain, kemudian ibunya Uwais Al-Qarni meminta untuk naik haji. Di posisi seperti itu, beliau berpikir bagaimana untuk memenuhi permintaan ibunya yang naik haji. Padahal jarak dari Yaman ke Mekah itu kurang lebih 1000 km. Di sisi lain, Uwais Al-Qarni tidak punya uang untuk misalnya menyewa unta kapal. Akhirnya dia membeli seekor lembu, ditaruhnya saat lembu itu kandang di atas bukit. Jadi tiap hari untuk memberi makan lembu itu, beliau naik turun selama 8 bulan. Setelah 8 bulan, karena secara fisik beliau merasa kuat ya, jadi sebenarnya itu latihan fisik untuk menggendong ibunya. Bisa dibayangkan ya, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas, betapa keinginan Uwais Al-Qarni untuk memenuhi permintaan ibunya sampai latihan fisik selama 8 bulan. Akhirnya beliau sanggup untuk memenuhi permintaan ibunya untuk naik haji, yaitu dengan menggendong ibunya dari Yaman ke Makkatul Mukarramah yang jaraknya kurang lebih 1000 km. Bisa dibayangkan jamaah sekalian betapa luar biasanya beliau untuk memenuhi dan berbakti kepada orang tuanya. Dari kisah tabi'in Uwais Al-Qarni dapat diambil iktibar, dapat diambil hikmah bahwasanya kita sebagai anak harus senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya, dan selalu untuk kita senantiasa memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam hadis Bukhari Muslim. Ini aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian sahabat tadi bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian sahabat tadi bertanya, lalu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dari situ, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam Bukhari Muslim terlihat jelas bahwasanya amatlah mulia
amatlah tinggi kedudukannya kita sebagai hamba Tuhan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, bahwasanya berbakti kepada orang tua, kedua orang tua ketika masih hidup adalah selalu senantiasa taat, selalu senantiasa memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, berkata dengan baik, tidak boleh kasar kedua orang tua kita, apalagi di masa tua beliau-beliau. Ketika beliau masih hidup, sudah meninggal, kita harus senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah, seseorang yang berbuat baik kepada orang tua, maka dia akan mendapat balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di akhirat, namun juga di dunia. Diriwayatkan lagi di dalam Sahih Muslim, sesungguhnya termasuk dari perbuatan yang paling baik dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keluarga orang yang paling dicintai orang tuanya. Jadi termasuk juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah ketika kita juga bersilaturahim atau mencintai teman-teman atau kerabat atau handai tulang yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Demikian hadirin sholat jamaah sholat Jumat rahimahullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin.
sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas Rahimakumullah, marilah di dalam khutbah kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala kewajiban yang diperintahkan olehnya. Sesungguhnya bertakwa akan mendapatkan akibat yang baik dari hasil akhir yang membahagiakan, yaitu udkhulul jannah. Jamaah sholat Jumat Al-Ikhlas Rahimahumullah, dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, jika salah seorang di antara kedua orang tua atau kedua-duanya telah berumur lanjut dari mereka dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Allah, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah memeliharaku di waktu kecil. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk menyakiti orang tua kita, meskipun dengan ucapan yang hanya menunjukkan kekesalan. Maka perbuatan menyakiti yang lebih dari itu besar dosa. Di dalam ayat tersebut juga diperintahkan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan mengucapkan tutur kata yang sopan, merendahkan diri di hadapannya, dan selalu mendoakan beliau berdua. Jemaah sholat Jumat rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita semua, khususnya jemaah sholat Jumat Masjid Al-Ikhlas ini, untuk berbakti kepada orang tua dikala beliau masih hidup, dan selalu mendoakan beliau berdua dikala beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallah. Allahumma ghafir lil muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ketika orang tua kami wafat ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya. Berikan tempat yang terbaik di sisinya. Jadikan lapang kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakanlah mereka di masa tuanya. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami selalu beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keselamatan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Berikan mereka kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi perang dengan Israel ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarratika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar wa ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha